Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Suamiku Duda Tua Pelit, episode 8. Buat teman-teman yang belum subscribe, mohon dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. Mas, kamu sudah gajian kan? Aku butuh uang buat sehari-hari, sama anak-anak juga. Mereka butuh jajan dan susu mereka juga udah habis. Beras, gas, dan kebutuhan dapur juga udah mulai menipis, ucap Askia saat teleponan dengan Danu suaminya. Sudah sebulan Danu bekerja di kota lain, dan mereka hanya komunikasi lewat handphone saja. Selama sebulan itu pun hubungan mereka baik-baik saja dan tidak ada masalah apapun. Sampai tiba hari ini, hari di mana Danu mendapatkan gaji pertamanya. Hal itu pun yang ditunggu-tunggu Askia sebagai istri yang harus memenuhi kebutuhannya dan juga anak-anaknya. Iya, nanti Mas kirim, jawab Danu. Askia merasa lega, dan setelah berbincang-bincang di telepon, Askia pun menutup teleponnya. Dia mulai menantikan notifikasi bankingnya, menantikan transferan suaminya yang masuk. Tapi hingga malam hari tak juga ada. Mungkin hari ini Mas Danu sibuk, jadi dia lupa transfer uangnya, pikirnya. Keesokan harinya pun Askia mengambil handphonenya dan mengecek saldo rekeningnya. Tapi tetap juga kosong. Tak ada sama sekali uang di dalam rekeningnya itu, yang menandakan suaminya belum juga mengirimkan uang padanya. Mas, kamu belum transfer uangnya ya? Kamu gak lupa kan mas? Kalimat tersebut Askia kirim sebagai pesan WhatsApp ke Danu. Namun Danu hanya membacanya saja, tanpa membalas sepatah kata pun. Hari sudah beranjak siang. Berkali-kali Askia mengecek handphonenya, tapi tetap saja sama. Sementara beras di rumahnya sudah tidak cukup untuk besok. Dia berharap gasnya pun tidak habis hari ini sebelum dia mendapatkan uang dari suaminya. Mas Danu kenapa ya? Dia bilang sejak kemarin mau kirim uang, tapi sampai sekarang tak ada sama sekali. Aku WA juga gak dibalas, ucapnya cemas dan khawatir sambil menggenggam handphonenya. Sore itu, Askia mencoba menghubungi Danu. Namun berkali-kali Askia menelpon suaminya, tak ada jawaban sama sekali. Danu tak menjawab teleponnya dan juga tak membalas pesannya, seolah menghindari dirinya dan mencoba menjauh. Ya Allah, ada apa lagi ini? Apa Mas Danu gak berniat mengirim uang ke aku? Pikirnya. Askia menghela nafas, kemudian dia berpikir untuk mengutang dulu di warung sebelah. Dia berpikir akan menggantinya setelah Danu mengirim uang padanya. Askia pun keluar dari rumahnya, menuju warung di sebelahnya. Beruntung, orang yang punya warung itu berbaik hati. Askia pun mengambil berbagai keperluannya, terutama beras dan juga keperluan makanan lainnya yang sudah habis, lalu pulang ke rumahnya. Hingga hari pun berlalu. Askia mencoba menghubungi Danu lagi.
Saat Danu mengangkat teleponnya, Askia merasa lega. Mas, kamu kenapa sih beberapa hari ini menghilang? Gak mau angkat telepon, gak mau balas WA. Ada apa sih mas? Tanya Askia kesal. Ada berbagai macam penat dalam kepalanya dan juga kekesalannya yang sebentar lagi akan meledak. Kamu nelpon hanya untuk marah-marah? Balas Danu. Dia seolah enggan untuk menjelaskan apapun, karena kenyataannya dia memang tidak bersemangat untuk berkomunikasi dengan istrinya, apalagi mengirim uang. Mas, kamu bilang mau kirim uang ke aku. Mana? Ini sudah lewat beberapa hari, dan kamu belum juga transfer. Aku terpaksa utang di warung sebelah, keluh Askia. Iya, aku kirim sekarang, balas Danu dengan malas. Dia tidak ingin berdebat dan bertengkar yang membuang-buang waktunya. Sebenarnya, dia tidak berniat mengirim uang pada Askia. Dia berpikir bahwa dirinya lah yang sudah bersusah payah bekerja. Sementara Askia tak melakukan apapun, malah minta uang padanya. Hal itu yang membuatnya mengulur waktu mengirimkan uang pada istrinya. Seolah orang yang sudah lupa daratan karena rakus akan uang. Sudah ku transfer. Sudah masuk kan? Tanya Danu. Askia pun melihat ke layar handphonenya tanpa mematikan telepon tersebut. Cuma 400.000 mas. Susu anak kita aja udah 100.000. Belum yang lain lagi. Gaji kamu kan 16 juta mas. Kamu cuma kasih aku 400.000. Kamu gak lupa juga kan buat ganti uang Nisa yang 5 juta itu? Kamu kan janji mau ganti kalau kamu sudah gajian mas, protes Askia. Askia, itu sudah lebih dari cukup. Pakai saja dulu seperlunya. Lagian, harusnya kamu bersyukur. Aku masih mau kasih kamu uang. Jadi kamu tidak perlu susah-susah bekerja. Pakai saja uang itu dulu. Jangan kebanyakan protes jadi istri. Kalau soal uang teman kamu itu, yang pinjam kan kamu. Itu kan juga teman kamu. Jadi urus saja sendiri. Balas Danu yang langsung mematikan teleponnya. Lagi-lagi kebaikan dan kesabaran Askia diuji. Dia menghembuskan nafas kesal. Bukannya tidak bersyukur. Tapi apa yang suaminya berikan itu tidak sebanding dengan besarnya gaji yang diterima suaminya. Terlebih, suaminya tidak mau bertanggung jawab atas uang yang dia pinjam dari Nisa. Padahal Danu sendiri yang meminta Askia meminjam uang sebesar 5 juta pada Nisa dan berjanji akan menggantinya. Sekarang Danu seolah lupa dan tak tahu diri, malah membebani hal itu pada Askia. Keterlaluan kamu mas. Aku gak tahu lagi sampai kapan aku akan bertahan menghadapi sifatmu itu, ucap Askia kesal sambil menangis.